Luar biasa, kita akan lanjutkan lagi. Saya akan menghibur, gimana Master Isnaini? Bapak Isnaini. Sayap-sayap Garuda tadi ya. Ini saking jauhnya harusnya kita pesen Gojek ya dari sana. Saya, ini saya itu ya MC, ya pelawak, Iya. ya bagian sound system saya. Berarti Memang ya ini Bapak ini benar-benar luar seperti biasa. juga akuntan, menyelesaikan banyak masalah. Iya. Saya itu udah pelawak rasa akuntan itu saya. Semua masalah saya selesaikan. Istirahat dulu nggak apa-apa ya. Sambil kamu duduk dulu aja nggak apa-apa Mas. Makan-makan pulang dulu nggak apa-apa, nanti saya panggil. Aduh, luar biasa kehormatan bisa mengisi, menjadi bagian dari acara ini. Ya, karena ini tadi sustainability. Jadi saya diundang memang secara ini berkelanjutan. Cuma sayangnya 4 tahun sekali. Harusnya sustainability-nya bukan hanya kongresnya, tapi ulang tahunnya Prof. Ya kan? Nanti ulang tahunnya itu yang tiap tahun. Kalau kongres kan 4 tahun sekali. Bayangkan itu ya 4 tahun sekali. Ini kalau saya menyerahkan hidup saya pada IAI, saya kerja 4 tahun sekali. Ini apa enggak luar biasa nih. Tapi apapun ya, saya itu kalau udah sama IAI sudah seperti keluarga sendiri. Maka saya datang ke sini saya enggak pernah mikir duit dulu itu enggak pernah saya. Wah, nggak pernah mikirin duitnya. Saya untuk IAI enggak pernah mikir duit dulu. Nggak pernah mikir duit dulu. Enggak pernah lah. Buat apa mikir duit dulu? Duit dulu kan udah enggak laku ya Prof ya. Mikirnya duit sekarang yang masih laku, duit dulu dipikirin. Pokoknya begitu Prof telepon, oke, gitu ya. Loh enggak juga, pas di telepon Prof Mo itu saya, dilema Prof. Waktu dapat telepon ngisi itu saya, ini pilihan berat ini saya terima atau saya ambil gitu kan. Saya enggak bisa tidur beberapa malam. Akhirnya saya putuskan, ini saya terima. Karena kalau enggak saya terima nih diambil orang lain Bu. Makanya saya terima. Berarti udah nggak ngitung, nggak nanya berapa, enggak? Sudah nggak ada tanya berapa itu. Udah hafal 4 tahun yang lalu ya nilai inflasi berapa ya itu kan diberlakukan. Tapi nggak mikir itu ya? Saya itu kalau sama ya itu udah rule-nya itu udah jelas gitu. Apalagi ya, hadir di sini sekali lagi niat saya itu apa? Ibadah. Niat saya itu pahala. Duit? Duit itu hanya syarat sah ibadah. Jadi kalau ibadahnya ini sholat, duit itu hanya wudunya. Jadi tanpa wudu, sholatnya nggak sah. Jadi tanpa duit ya saya nggak sah hadir di sini. Tapi Bisa aja deh Bapak ya. Ya, tapi memang juga era digital ya, pasti akuntan itu juga pasti menguasai. Transfer semua sekarang ya? Semua masalah ini sekarang saya aja yang pelawak aja melakukan digitalisasi. Ini serius Bapak Ibu, saya pelawak, saya hadir di sini karena digital. Saya hadir di Kongres 14 IAI ini karena digital. Jadi begitu antara manajemen saya dengan panitia IAI, digitnya cocok, nah baru saya hadir. Digital. Digital tuh bukan itu, digital tuh era transformasi dari manual ke digital. Ini digital, jadi digit adalah segalanya, digital. Digit itu semuanya gitu. Transformasi, yang namanya teknologi itu kalau kita ikuti pasti ada proses transformasi. Ini juga saya setelah digital transformasi. Jadi begitu sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Nah saya ucapkan terima kasih. Nah, itu melalui proses apa? Transisi ya. Oh masa transisi. Ada transisi. Jadi ketika sudah ditransfer, nah kantong saya terisi. Aman ya. Meningkatkan ekonomi berarti ya. Iya, ini memang perhatian. Karena yang namanya IAI ini juga perhatian banget dengan UMKM. Ini yang saya bangga. Tepuk tangan buat IAI. Oh gitu ya? UMKM binaan IAI luar biasa. Jumlahnya banyak, ribuan. UMKM usaha mikro, kecil dan menengah. Ini cuma saya ingatkan kalau bisa usaha mikro dan kecil itu dibikin maju Prof. Jangan dibikin menengah, takut ketabrak. Bukan menengahnya itu. Kalau kita jalan menengah-menengah kan ketabrak ya Bu ya. Makanya minggir, jangan menengah. Tapi yang penting maju. Nah ini berkaitan dengan uang. Kan akuntan ini mengaudit,
masuk, keluar, masuk. Nah, Nah, biasa. Bapak sendiri dalam keluarga ada audit nggak? Nerima gitu. Kalau saya ada Pak biasanya tuh Pak. Nah ini kalau ini terus terang ya, Bapak Ibu, hanya ada 2 orang berdiri di panggung. Saya ingin tunjukkan bahwa walaupun hanya 2 orang, kualitas beda. Mas, Kita buktikan. Bicara masalah keuangan, keluarga, audit. Kamu maksudnya gimana? ya biasa kalau saya nih ya jujur ya, kita kan orang entertain sama-sama ya. Misal dapat 5 juta gitu. Ah. Sebelum saya Kamu kasih- kerja, bayaran 5 juta, dapat terus? 5 juta, kerja dapat 5 juta. Sebelum saya kasih istri nih, Ah. itu biasanya saya ambil dulu 1 juta. Nggak saya laporkan semua, saya ambil uang laki-laki Pak. Karena kalau sudah masuk, susah keluar Pak. Beda kualitas. Dia dapat 5 juta, yang diserahkan istri 4 juta, yang 1 diambil. Iya. Saya tidak pernah seperti itu. Nggak pernah seperti itu. Saya nggak pernah. Nggak pernah ngambil. Bukan, saya nggak pernah terima job kok cuma 5 juta itu apa? Wah, saya nggak, cuma 5 juta. Saya nggak pernah. 5 juta itu justru yang saya ambil, sisanya. Ini ngambil. Nggak, tapi- Tapi terus terang ya, kalau saya diundang di perusahaan Iya. atau apapun, asosiasi apapun itu, acara ulang tahun perusahaan, ada kayak kementerian instansi, ada mungkin BUMN ngundang saya, itu menunjukkan bahwa kinerja sebuah perusahaan, itu kalau acara ngundang saya itu berarti kinerja dan profitnya bagus. Laporan keuangan bagus. Lapor keuangan pasti bagus. Itu indikasi yang saya perhatikan gitu. Kok ada perusahaan BUMN atau perusahaan swasta yang ngundang saya, oh profitnya pasti bagus. Karena kalau profitnya nggak bagus atau biasa-biasa saja yang diundang kan kamu. Kemarin ada perusahaan nggak bagus nggak ngundang saya Pak. Berarti kamu yang nggak bagus. Dan secara iman tuh harus oke. Nah itu jelas, ini indikator kedua yang selain kinerja yang bagus, profit bagus, iman sudah mantap, sudah stabil. YAI berarti imannya sudah mantap. Oh. Akuntan imannya mantap, karena acara ini yang diundang saya, pelawak, berarti imannya sudah mantap. Karena kalau yang diundang masih ustadz, berarti imannya masih labil. Ini udah mantap ini, udah tiap tahun udah yakin. Karena memang sebagai seorang akuntan tuh bertanggung jawab dalam Iya, keuangan. Istri saya aja mungkin punya bakat akuntan Pak ya. Istrimu? Iya. Kenapa? Setiap saya kasih tuh nggak langsung dihitung segini gitu. Dihitung dulu. Itu bukan, itu bisa jadi akuntan, tapi yang jelas kan dia bukan akuntan. Iya. Berarti ada unsur tidak percaya pada kamu. Beda kualitas. Bapak nggak pernah? Loh, saya tuh kalau ngasih uang ke istri, dihitung tuh nggak pernah. Istrimu ngitung-hitung itu berarti nggak percaya sama kamu. Beda kualitas Bu. Bukti kedua beda kualitas. Istri Bapak nggak pernah ngitung? Nggak pernah ngitung, saya kan ngasihnya jelas selembar 100.000. Iya. Kadang-kadang selembar 50.000. Nggak pernah dia ngitung. Wah, percaya itu, trust. Kan cuma selembar Pak. Segini loh selembar itu. Kok segini? Saya ngasihnya saya berdiriin gini. Jadi duitnya segini. itu salah satu bentuk kepercayaan. Namanya, Menanamkan kepercayaan itu penting ya. saya pernah sampaikan, dunia entertain, kalau akuntan ini kan orangnya memang terpercaya. Tadi Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini assurance, Iya. jaminan. Makanya tadi ditawari Prof, saya jadi mau Prof punya mantu akuntan Prof. Mau ini. Nanti kalau ada masalah ekonomi bisa saya buat jaminan itu. Menantu. Katanya akuntan tadi jaminan. Bisa Jaminan ya. Oke. Tapi Tapi itu memang memang- Prof Eno akuntan banget ya. Wah, sangat benar-benar akuntan. Prof ini luar biasa. Prof ini orangnya baik banget kalau sama saya. Saya kenal beliau itu walaupun sudah lama saya nggak ketemu beliau. Terakhir ketemu saya itu Prof, waktu Prof ketemu saya itu Prof ya. Saya ketemu Prof itu Terakhir ketemu terakhir beliau pas ya. Prof ketemu saya itu. Cuma saya lupa waktunya. Tapi dulu Prof itu ingat ya, tahun berapa saya sampai lupa. Bagus, Prof itu ketemu saya, calon dong di bandara Bu ketemu. Gimana Cak? Dulu job sepi Prof. Nah, Dompet ambil. 1.000. alah 1.000. Dolar, US dolar. Dolar loh. Terus 1.000 Terus dolar. serius ini? Ini buat keluarga Cak Lontong. Waduh Iya. terima kasih Prof, terbantu banget kan.
6 bulan berikutnya kalau nggak salah ketemu lagi. Gimana Cak? Masih sepi juga bro. 1000. Jangan bilang-bilang, ini keluarga Cak Lontong. Setahun berikutnya ketemu, agak cerah saya ketemu. Wah Prof, saya panggil kan biasanya saya sembunyi ini. Prof, wah, gimana? Alhamdulillah Prof. Berkat doanya. Top sekarang. Wah udah lancar job. Tolong yang 2000 dikembalikan. Itu menunjukkan beliau itu akuntan. Ingatannya kuat. Lebih ke soflon ya. Hitung-hitungannya Pak. Lebih ke soflon ya. Ya, Tapi sama. luar biasa. Itu. Jiwa akuntannya itu luar biasa banget kalau namanya Prof tuh. Iya. Saya tadi menukar nomor handphone. Orang biasa kan ngasih nomor handphone, langsung dicatat. 0811 dicatat. Dicatat. Kalau Prof? Di jumlah. Akuntan. Saking Akuntan akuntannya, banget. tukar nomor handphone di jumlah. Akuntan banget. Akuntan banget memang. Berarti bapak saya dulu akuntan. Dulu memang cita-cita seperti itu. Enggak, saya sebenarnya kalau tadi melihat foto-foto yang luar biasa di background tadi kan, ketua IAI. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa saya jadi ingat cita-cita saya dulu sebenarnya pengen jadi ketua IAI seperti bapak saya. Wah, bapaknya ketua IAI. Loh enggak, bapak saya juga pengen. Bapak saya juga pengen, jadi sama. Saya pengen, bapak saya juga pengen. Dan sama-sama enggak kesampaian. Ya bapak saya juga pingin kalau gitu. Jangan-jangan kamu adikku. Enggak Pak, Kok bapakmu bukan pengen? itu. Ya kan Bukan itu. saya bilang saya pengen jadi ketua IAI seperti bapak saya. Bapak saya juga pengen, bukan bapak saya pernah jadi ketua IAI. Bukan ya. Sama-sama pengennya. Kalau pengen, tapi memang kalau bapak pernah tertarik nggak? Kan insinyur kan, punya tertarik dengan dunia, pernah dulu masuk ekonomi, kepikiran nggak masuk ekonomi dulu Pak? Saya itu sebenarnya gini, kalau dibilang saya insinyur gini, aduh. Walaupun benar tapi itu minder saya Bu. Sering disebut insinyur itu minder. Kalau prof, ini doktor, gelar-gelar itu kan bikin bangga. Saya disebut gelarnya 12 ya. Permana tadi Bu Sri Mulyani gelar 12. Wih, ada. Bro, pinjam 2 aja loh Prof. Biar saya Pinjam 2. Ada dipinjam 2 masih 10 masih banyak juga. Ada PhD, nah segala-galanya. Oh saya ada, saya dulu kan PhD juga, cuma sudah saya tanggalkan. Oh gitu ya. Bisa hard delivery saya. Tapi kalau background saya yang jelas, bukan PhD, tapi LED. Light Economy Degree. Jadi saya lulusan sederajat dengan ekonomi lemah. Light Economy Degree. LED. Kan beliau PSD, Iya. Bapak LED ya. LED. Iya, Saya iya, ekonomi yang ringan dan lemah lah saya. Benar. Tapi memang benar. Saya itu Ngatur ekonomi keuangan di keluarga Bapak. Ini. Saya itu walaupun saya orang teknik, tapi saya masalah ekonomi sedikit banyak saya tahu sedikit lah. Iya. Ya, makanya saya ingin menyampaikan kaitannya perkembangan ekonomi outlook ya, 2023. Wes. Tolong Bapak Ibu kalau ada kertas dan pulpen tolong disimpan, nggak perlu. Karena nggak ada yang perlu dicatat dari omongan saya. Jadi kalau saya melihat memang pengaruhnya luar biasa bagaimana terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Itu dampaknya terhadap ekonomi, makanya kalau tadi IAI peduli dengan usaha kecil, mikro, kecil dan menengah. Saya akan melihat pengaruhnya terhadap ekonomi mikro dan makro. Wes. Paham Bapak? Oh makro saya paham, ekonomi makro saya paham. Apa? Makro itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Itu makro. Hah? Makro. Bukan makro. Saya kira makro ekonomi itu kalau Beda tinggalkan Pak. bagus, kalau dikerjakan nggak apa-apa, nggak dosa gitu, bukan ya. Tapi itulah sedikit banyak karena selalu ikuti aturan ekonomi itu saya bagi duit dengan istri, Ya. itu saya pakai aturan Bank Indonesia. Masa? Iya benar, makanya dulu perjanjian pranikah dengan istri. Uang dengan gambar pahlawan laki-laki untuk suami, uang dengan gambar pahlawan wanita untuk istri. Pembagiannya gitu Bu. Jadi alhamdulillah 5.000 uang pecahan yang sering dipegang istri saya sampai sekarang. Jadi terima kasih juga pemerintah Indonesia mengeluarkan uang pecahan masih banyak gambar pahlawan laki-laki. Nah,
Cuma yang terbaru, pecahan terbaru ini rawan terjadi konflik antara saya dan istri. Kenapa? Karena pecahan uang yang terbaru ini semua gambar depannya lebih dominan pahlawan laki-laki. Tapi semua baliknya gambar penari perempuan. Ini bisa rawan rebutan ini. Makanya saya akan usulkan kalau bisa diberi nama laki-laki lah. Ya, tadi. Walaupun penari perempuan dikasih nama Indro apa siapa yang sering saya sebut. Biar dikira laki-laki gitu. Memang suami istri hubungan itu kepercayaan itu penting. Kalau saya punya istri akuntan atau saya profesi akuntan pasti jaminan lah. Istri percaya, saya percaya itu. Karena saya entertain, istri juga bukan akuntan. Jadi kadang-kadang walaupun dasarnya itu sayang, cinta. Tapi kecurigaan itu mesti ada. Benar Bu? Dulu apalagi awal-awal menikah. Awal menikah. Saya itu setiap pulang kerja handphone itu mesti digeledah. Padahal handphone dulu cuma bisa telepon, SMS. Digeledah sama istri. Pulang kerja mesti dilihat. Di kontaknya ini ada nama-nama yang mencurigakan apa enggak. Dicurigai saya padahal udah merasa lempeng enggak neko-neko. Pernah dia lihat ada nama kontak di handphone saya, Mak Lampir. Curiga, istri curiga. Masa ada orang namanya Mak Lampir. Dipencet sama dia penasaran, siapa ini? Dia kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu saya beri nama Mak Lampir di handphone saya. Kita udah gak neko-neko masih dicurigai bro, kadang-kadang Ya, akhirnya Bapak, setelah itu udah kapok, gak pernah geledah-geledah lagi. lah Bapak kebangetan, masa ngasih nama Mak Lampir kan bisa selain nama cintaku, sayangku gitu. Saya kan gak suka bohong. Malah jadi ketahuan. Yang lain dong Tapi Pak. sebentar. Yang lain kan Nah, bisa yang Ini lain. mumpung inget nih. Tadi waktu di ruang tunggu, kamu ke kamar kecil kan handphone kamu tinggal. Handphonemu, Iya. kenapa istriku telepon kamu? Itu jatuh. Kenapa istriku Ini. telepon kamu? Tuh. Ini istriku, istri saya sendiri Pak. Istriku, saya kasih nama istriku. Saya tuh nyimpen nama istriku di handphone saya itu istriku. Handphonenya Akbar bunyi, loh kok istriku telepon Akbar? Saya mungkin nih telepon saya nggak keangkat ya Bu ya, saya lihat kok nggak ada miss call. Kenapa istriku telepon kamu? Ini istriku, istri saya sendiri. Ganti istrimu. Lah. Bikin deg-degan istriku. Telepon ke handphonemu. Ganti istrimu gitu loh. Banyak Bukan. kepercayaan itu penting. Saya itu kalau sama istri udah kadang-kadang saking jengkelnya saya bilang gini loh Bu. Saya akan panggil dia kan mama. Gini loh Bu. Nah, mama katanya. Kamu ibu mertua. Gini loh Bu. Saya akan kasih tahu anak ibu. Gini loh Ma. Aku sama kamu itu gak terpisahkan. Gak bisa hidup satu tanpa lainnya. Ibaratnya itu kamu sama aku itu udah kayak handphone sama SIM card. Gak terpisahkan, lengket kemanapun. Nempel. Nempel terus. Seneng dong istri. Oh seneng istriku. Kan dia gak tahu handphone sekarang SIM cardnya bisa 2 Pak ya. Gak tahu dia, gak saya kasih tahu. Yang satu nomornya kan bisa yang injek. Nomor injek gitu, aman itu. Pernah digeledah pernah enggak? Siapa? Kan sekarang kan era digital, kita tahu rahasia kita nih belak-belakan aja nih laki-laki atau kan semua di sini nyimpen foto, data apa, era digital semua di sini. Bayar-bayar aja sekarang Pak. Udah era-era cashless kan, sekarang cashless. Didit, bayar semuanya. Ini akuntan, kamu jangan jorok. Jorok apa? Belanja pakai didit. Loh. Enggak, bukan. Itu tadi ngomong apa kamu? Bayar, Bapak nggak pernah dengar semua ya Bu ya? Pak, tadi Bapak nggak pernah ke minimarket. sering. Nah ini dikasih jeda tadi enggak. Kaget saya. Kalau bisa belanja pakai didit, bisa belanja banyak. Maksudnya era digital Pak. Iya saya juga tahu. Saya itu justru, ini jangan sombong. Sebelum smartphone ada, Ya. belanja pakai handphone itu saya yang mengawali. Ini benar Bu. Dulu kalau saya belanja, handphone masih zaman buat SMS sama telepon belum canggih. Belanja udah saya kumpulin ke kasir, saya keluarin handphone gini dah. Berani berapa Pak? Nah gitu, saya belanja udah pakai handphone dari dulu. Kamu tuh baru sekarang aja sombong. Maksudnya belanja, kan gini sekarang belanja ya. Belanja dulu kan fisik ya, sekarang lewat online bisa. Bisa, cuma istri saya itu memang hobi belanja online, apalagi masa pandemi. Seminggu itu minim paket 3 datang ke rumah bro.
3 kali itu. Seminggu itu minim 3, bisa lebih. Belanjanya nggak masalah buat saya. Cuma perilaku kurirnya nih yang saya kadang-kadang terganggu. Setiap kantor paket, itu mesti, Bu mohon maaf saya foto dulu untuk bukti, ya kan? Iya emang gitu. Iya memang, tapi seminggu 3 kali, sebulan minim 12 kali. Saya Iya. mikir-mikir, ini foto saya lebih banyak di handphone kurir daripada di handphone saya. Foto istri saya itu saya lihat. Akhirnya penasaran, kurirnya, Mas sini Mas, coba handphone saya. Istri saya semua fotonya Pak. Ya ampun udah pakai daster lagi. Nah hapus ini, ngeselin itu. Makanya perilaku online itu kadang-kadang gitu. Makanya saya dulu beda memang, perilaku belanja itu beda. Belanja di mana zaman- sih kalau belanja di mana? Ini contohnya ya, dulu kalau saya masuk mall, itu pertama kali yang saya cek, saya itu orang yang peduli dengan kebersihan. Jadi pertama kali masuk mall, apalagi mall yang belum pernah saya datang, yang saya cek mesti toilet dulu, kamar kecilnya dulu. Toilet? Restroom saya cek, begitu masuk ke resepsionis, restroomnya mana Mas? Saya cek. Kalau sampai restroomnya nggak bersih, nggak nyaman, saya mending pindah mall. Itu prinsip buat saya, restroom itu harus nyaman, harus bersih. Kenapa? Karena itu bermanfaat. Pas saya belanja sama istri, nah begitu belanja istri udah banyak, saya lihat nah ini waktunya ke kasir. Nah saya izin ke toilet. Saya lama-lamain di toilet Bu. Kan antriannya panjang ya kan. Iya. Jadi istri akhirnya bayar sendiri bro. Iya. Makanya saya pastikan toilet harus bersih dan nyaman. Karena saya pasti lama di toilet. Di situ banyak bapak-bapak juga. Istri kita di kasir semua Pak ya. Penuh Gitu. toilet. Untuk ngakali ya. Yang pelawak cuma saya. Yang lainnya akuntan semua. Pindah pandai berhitung. Itu makanya itu paling penting. Tapi itu dulu Bapak Ibu itu dulu. Kalau sekarang saya begitu masuk mall sudah nggak peduli sama toilet. Wah mentang-mentang udah kaya. Misalnya saya masuk mall, Bapak ada yang bisa dibantu? ini toko nih ya. Mau beli apa Pak? Ambil semua, ambil semua. Wes. Itu yang mahal-mahal ambil semua. Mantap. Ambil semua sebelum istri saya datang. Ambil semua. itu Bu, sembunyiin. Pelit Bapak ini. Bukan Bapak pelit. Pak, Bapak kan pemasukan besar, seimbang dong pengeluaran juga disesuaikan. Bukan masalah seimbang, buat saya itu begini loh. Saya tuh punya prinsip seperti AI, peduli dengan UMKM. Belanja sebenarnya bisa kemana aja, tapi saya mengutamakan belanja di UMKM. Tetap pendapatan diatur gitu ya. Iya, kayak istri ya misalnya. Istri sebenarnya bisa belanja di minimarket, supermarket bisa, tapi saya tetap suruh kamu belanja di warung-warung dekat rumah. UMKM itu kita hidupkan. Oh. Istri saya justru yang punya usul itu istri saya. Pak, aku kalau belanja nggak usah ke minimarket, nggak usah ke supermarket, ke warung-warung tetangga. Kita hidupkan UMKM, bagus. Lebih murah ya. Loh, di minimarket itu paling 50.000 dapat apa? Istri saya kalau di warung tetangga, warung sebelah itu 50.000 udah lengkap, dapat beras, gula, kopi, teh, udah lengkap. Lebih murah memang. Bukan. Kenapa? Loh, karena di warung tetangga kan belum ada CCTV. Kalau di minimarket sudah ada CCTV. Nggak bisa dapat banyak. Karena di minimarket ada CCTV ya. Di warung nggak ada ya. Nggak ada, Iya, makanya iya, saya iya. sedang belanja di warung. Dapatnya banyak. Tapi itu dulu. Wow. Dulu. Iya. Sekarang sudah saya kasih Sekarang mall. wis sudah oke lah ya. Perawatan juga istri udah. Ya, istri saya itu skincare Bu sekarang. Wah, mantap dong. Oh, rajin. Tapi benar begitu sudah Itu pakai. sudah bukan lagi barang mewah, kebutuhan. Benar. Seorang seperti Bapak punya istri yang cantik, skincare Ya. udah kebutuhan. Kebutuhan memang. Jadi istri saya itu skincare dan langsung terasa itu perbedaannya langsung, terlihat langsung. Dengan skincare itu. Dengan skincare baru pakai seminggu udah, beda banget. Biasanya saya makan tuh ada ayam, ikan, sekarang cuma tahu, tempe gitu. Langsung berasa perbedaannya itu. Dengan pakai skincare ya. Oh, Perbedaannya terasa banget ya Pak. ini bener, Pak. Oke. Tapi kan nggak Tapi- apa-apa Pak, biar kelihatan cantik kan bagus. Iya. Kamu nganggep istri saya nggak cantik. Mana sih? Bu, Oh nenek. Pak, memang istri saya itu kalau dibilang cantik itu enggak. Iya. Dibilang nggak cantik itu iya. Gimana sih? Ngomongnya gimana ini? Tapi itu sebenarnya bukan saya nggak bisa milih istri yang cantik, bukan. Tapi Apa? prinsip, saya itu memang prinsip.
Saya memang sengaja dan prinsip milih istri dulu ya saya cari memang yang nggak harus cantik. Karena buat saya punya istri cantik kan ketika masih muda. Iya. Nanti bertambah usia tambah tua bisa jadi jelek. Mending saya punya istri jelek, Heeh. tuanya jelek, saya sudah nggak kaget. Dulu itu sebenarnya untuk persiapan masa tua saya. Daripada saya kaget masa tua, duh istri saya kok jelek. Gitu. Makanya Makanya lebih mending ke istri, mental ya. itu Iya, untuk iya, iya, persiapan mental bro. Iya. Makanya gini nih. Ini istri saya Bu, saya taruh wallpaper. Sama siapa itu? Ini sama cucunya siapa ya? Loh. Oh cucu ponakan. Perasaan saya belum punya cucu. Tapi ini istri saya. Kan kalau dulu nyimpen foto istri, foto pacar kan di dompet ya Prof. Iya. Iya kan? Kalau sekarang saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet. Kenapa? Karena dompet saya dibawa istri. Kalau saya nyimpen di dompet yang bawa dia juga. Percuma. Percuma. Berarti yang atur keuangan istri memang ya? Iya, makanya ini saya jadikan wallpaper ini. Aduh. Set. Jadi kalau saya suntuk, pusing kerja di mana-mana ada masalah, saya buka ini lihat wajah istri, masalah langsung jadi ringan. Iya, mantap. Masalah paling berat ya ini Bu. Udah paling berat ini. Udah nggak ada yang ngalahin udah. Jadi gimana dong Pak? Iya. Saya kerja ada masalah gitu, waduh tinggal buka handphone lihat wajahnya. Enteng masih berat ini. Apa itu? Berarti ini cocok buat akuntan-akuntan di bulan Desember Pak. Iya. Loh, makanya dulu saya tuh kerja di akuntan tuh saya paling disayang sama Di bos saya. Surabaya Tansil kan ada dulu ya. Saya kerja tuh paling betah karena saya seneng lembur. Betah saya lembur itu. Padahal kalau akhir tahun gitu kan seperti tadi, puyeng gitu kan, kerjaan banyak, mumet. Udah jam 11, jam 12 malam. Mau pulang, buka handphone, lihat wajah istri. Gitu. Mending lembur. Nah gitu loh. Semangat kerjanya tuh. Jadi kayaknya akuntan-akuntan tuh cocok dengan itu Ya, Pak ya. kalau saya jadi akuntan itu pekerjaan mesti lebih cepat selesai. Karena lembur terus saya. Itulah gunanya istri. Jadi ibu-ibu yang fotonya dipasang di wallpaper handphonenya bapak suami, jangan care dulu ya Bu ya. Siapa tahu motivasi masangnya kayak saya. Tapi pernah Memang nggak? harus hati-hati. Ini sering handphone digeledah-geledah istri pernah nggak? Nah ini Sekarang. bukti berikutnya beda kualitas. Ini kalau saya tanya, kamu handphone misalnya di rumah, Enggak. dipegang-pegang istrimu, kamu Iya. gimana? Ya deg-degan sekarang Pak, terus terang ya. Kita jujur-jujuran aja Pak, misal habis reuni apa, itu istri pasti ngecek. Jangan-jangan ada kenalan baru, temen SMA, temen kuliah yang baru kenalan. Makanya kadang sering saya ganti tukang galon, tukang apa gitu. Kalau enggak curiga. Ini standar ke bawah kualitasnya sangat standar dan di bawah standar kamu. Handphone kamu dipegang istri, Ya udah mulai deg-degan. tuh beda kualitas. Bu. Apalnya? Loh bro, saya ngelihat handphonemu dipegang istrimu, saya nggak deg-degan. Kan handphone saya. Kan handphone saya. Lah ya itu berarti beda kualitas. Dia deg-degan saya enggak. Handphone saya Pak. Bapak memang nggak pernah handphonenya? Enggak, gini contoh. Bangun tidur, kamu bangun tidur pertama yang kamu cari apa? Ya era digital Pak. Bangun tidur ngecek-ngecek WhatsApp, SMS. Jangan ngomong era teknologi itu kita yang memanfaatkan, jangan kita yang diperbudak. Bangun tidur pertama kali yang dicari Ya handphone. kualitas standar dan di bawah standar. Lah Bapak emang apa? Saya beda. Saya Bapak Ibu bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Musuh. Karena handphone saya dibawa anak. Sama Oh aja. enggak, saya nyari anak kok. Kamu nyari handphone. Masa pertama. nyari handphone buat nyari anak? Berarti anak nomor 2, ya kan Pak? Pertama handphone. Saya nyari anak dulu. Anak ketemu, handphone saya pasti ketemu. Ya anak nomor 1, beda kualitas. Udah nggak bisa dibantah lagi, nggak usah ngotot. Belum tahu sih Bapak. Itu memang harus hati-hati. Karena kalau password handphonemu ketahuan Udah, istrimu. sekarang udah Kalau nggak bisa dibuka. di keluarga saya itu kalau password handphone ketahuan sama istri itu biasanya Prof. Besoknya ada diskusi kecil. Wah. Diskusi kecil tapi berkepanjangan Bu.
Ini diskusi berasa kongres. Harus dilakukan secara rutin. Benar itu diskusi kecil. 2 bulan lagi, saya merasa temanya udah selesai, diskusi saya udah beres. 2 bulan lagi diajak diskusi itu lagi. Jangankan 2 bulan, setahun berikutnya tiba-tiba ngajak diskusi temanya itu lagi. Ya kan saya lupa setahun yang lalu jawabnya apa. Kalau saya jawab, istri ingat jawabannya beda. Jadi saya tuh salah memilih istri hanya kenapa saya nggak milih istri yang pelupa gitu aja. Jadi akhirnya berantem. Tapi makanya untuk Makanya sekarang udah nggak bisa kalau saya udah pakai face lock ID saya. itu kamu, Lah kan? istri saya. Saya handphone saya itu pakai face lock ID. Hanya bisa terbuka dengan wajah saya. Masih bisa dibongkar sama istri saya. Istri saya itu nggak tahu, jago IT. Apa dari keturunan dari mertua, bapak mertua saya itu katanya memang visioner Bu. Jadi di masa hidup beliau handphone aja belum ada, tapi mertua saya itu tahu betul suatu saat pentingnya IT. Jadi kalau istri saya waktu kecil kalau pamit ke bapaknya mau pergi kemanapun pesannya mesti kamu harus IT. Hati-hati itu. Hah? Pakai H. Bukan hati-hati. Hati-hati. Bapak Ibu mertua saya nggak jadi visioner. Enaknya. Enak Tapi banget. itu bener, handphone saya sudah pakai Face ID. Kebongkar mungkin pas saya tidur, karena ini satu-satunya saat nggak saya pegang itu pas tidur. Ya dilihat dari CCTV kan bisa. Saya kan naruh handphone di sisi kompor, CCTV kan udah penuh barang. Ini kamera. Rumah Bapak kan ada kameranya. Ada. Loh, bukan pamer. Rumah saya itu carportnya kecil. Saya pasang 2 kamera. Bu, ini kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. 5 tahun lebih kameranya nggak hilang. Bagus itu. Sepeda motor 4 kali hilang, tapi kameranya enggak. Itu CCTV. Wifi ada wifi juga. Wifi di rumah, ya ampun kamu nyepelin. Saya itu bayar langganan wifi yang paling mahal, yang paling kenceng. Nanti kalau Bapak Ibu mampir ke rumah saya itu, wifi di rumah saya begitu login langsung lock out. Login, cepet banget. Wih ini keren, ini mahal, ini saya bayar. Cepet. Begitu login lock out. Nah, terus tadi, gimana? Saya kan bingung. Saya kan beli istri handphone sama Bu. Dia kan di face lock juga. Saya bales dong, ya kan Prof. Masa handphone saya bisa dibongkar. Jangan-jangan istri nyimpen rahasia juga ya. Iya, bukan curiga, cuma penasaran aja kan. Iya. Saya bales besoknya, saya tunggu istri tidur kan. Saya ketiduran juga. Nggak usah cerita, langsung aja. Besoknya, masih ada hari besok. Ya. Istri tidur, saya lihat ini udah nyenyak apa belum. Nanti takutnya saya ambil handphonenya dia bangun kan. Iya. Saya tes. Diem Bro. Yes. Berarti udah nyenyak. Saya kaget. Ngapain? Berarti kan saya belum tidur. Karena kemarin nggak saya tes, istri tidur saya juga ketiduran, makanya itu saya tes. Begitu istri diem, saya kaget, berarti saya belum tidur. Rumit, hidup saya itu rumit pokoknya. Terus. Terus pelan-pelan handphonenya istri saya ambil kan. Saya deketin ke wajah istri. Nggak kebuka. Kurang deket kali Pak. Iya makanya saya mungkin jaraknya kurang dekat. Saya deketin lagi, lebih dekat. Loh nggak kebuka juga. Bukan istri Bapak kali. Sembarangan ngomongnya Bu. Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Ya kalau bukan istri saya kan nggak mungkin saya kemarin ketiduran. Kelepasan lagi Bu. Ini mancing-mancing. Ya istri saya lah. Terus? Saya bingung, ini handphone saya lihat sama-sama face lock. Kok di istri saya nggak kebuka. Saya sampai nggak bisa tidur mikir kenapa ya. Menjelang subuh saya baru tahu jawabannya. Saya amati, istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Jadi? Wajahnya beda banget. Itu handphonenya sendiri sampai nggak mengenali wajahnya loh. Buktinya nggak kebuka. Mungkin pas bikin Face ID kan lengkap Bu pakai make up kan. Bikin Face ID. Begitu nggak pakai make up, handphonenya nggak kenal wajahnya itu. Jadi nggak kebuka. Mungkin handphonenya itu kalau bisa ngomong, ini siapa?
Wah, ini banyak, makanya pengalaman lah. Ya. Saya kan harus bisa belajar dari pengalaman. Supaya nggak terulang, handphone saya dibongkar istri lagi pas saya tidur. Sejak saat itu, saya kalau mau tidur pakai make up. Menor. Oh, saya Bapak menor. menor dong Pak. Oh, siap. Biar nggak kebuka lagi, Bar. Yang penting aman. Itu bahaya. Aduh. Ini apa? takutnya nanti orkestranya ngantuk. Enggak ya? Sudah ngantuk. Tapi itulah memang dalam kehidupan itu dinamika. Makanya ini nanti kongres ini juga, bisa ditampilkan nggak ini di layar ini? Untuk kongres besok ini. Nih, Bapak ada clue-clue Pak mungkin Pak? Ya ini. Clue istilahnya. Jadi yang bakal terpilih di kongres Ya. besok, saya mendapat bisikan Ya. dan arahan dari Pak Jokowi. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Gimana Pak? Namanya inisial depannya huruf A. Ya. Itu pasti akan bisa jadi. Ah. Dua-duanya A kalau nggak salah. Jadi aman. Ada foto atau yang bisa tayangan nggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tenang aja, saya nggak emosi kok. Siap. Jadi besok akan ada kongres untuk memilih ketua DPN IAI. Jadi ini penting sekali untuk 4 tahun ke depan. Jangan salah memilih ketua. Jangan salah pilih ketua. Iya. Takutnya ketua yang kita pilih ternyata wakil ketua. Makanya jangan salah pilih. Dan yang paling penting jangan salah pilih, maksudnya tetap sustainability-nya itu terjadi. 4 tahun lagi ngundang lagi. 4 tahun saya nganggur nunggu panggilan lagi. Iya. Tapi mudah-mudahan itu tadi program ke depan ya tahunan lah ya kan. Ulang tahun ya. Nah ini. Iya. Luar itu biasa, tadi. besok akan diadakan yang namanya pemilihan ya Pak. Ini Ya. tadi adalah tata cara dan mekanisme untuk pemilihan. Jadi tidak perlu saya jelaskan, saya juga malah baru tahu kok. Tapi yang jelas tadi ada 2 calon ketua. Ya. Ya.
Pasti nanti ketua yang terpilih akan diberi mandat. Ya. Dan yang tidak terpilih juga akan diberi. Diberi apa Pak? Diberitahu siapa yang diberi mandat. Semua akan diberi. Karena ini sistemnya walaupun bersaing tapi kita untuk semuanya. Makanya mudah-mudahan besok kongresnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan akan terpilih ketua seperti yang diharapkan dan bisa membawa IAI lebih jaya dan lebih besar lagi ke depan. Amin. Gitu. Itu harapan saya. Besok nggak butuh MC bro, kongres. Kongres kok MC. Tapi saya itu sebenarnya all round, acara apa aja saya bisa. Bisa Pak? Dan sebenarnya nggak mahal kok ngundang saya itu. Yang mahal itu karena nunggu acara kongres ini dulu, baru ngundang saya. Jadi sewa JCC ini berapa? Ya kan akomodasi transport berapa? Kalau tanpa acara ngundang saya kan cuma bayar saya Prof, nggak mahal. Nggak perlu ngeluarin biaya gedung dan lain-lain. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Tapi itulah pentingnya. Jadi sekali lagi. Mungkin ada pesan untuk besok nih Pak. Ya ini bukan pesan sebenarnya. Saya hanya mengingatkan bahwa walaupun mungkin di sini suasananya santai. Kita berkumpul dari seluruh Indonesia di sini santai. Tapi sebenarnya kita dalam rangka berjuang. Kita di sini berjuang karena kita punya tujuan yang mulia untuk dalam kongres ini untuk memilih ketua dan juga anggota DPN di periode 2022-2026 itu adalah berjuang. Dan ingat berjuang itu butuh bersatu. Walaupun bersaing harus bersatu ya. Berjuang itu butuh bersatu. Karena kalau bernya dua jadi berjuang. Jadi gimana Jadi berjuang itu butuh bersatu. Satu aja, jangan dua. Kalau dua jadi berjuang. Apalagi tiga, jadi berjuang. Jadi berjuang itu butuh bersatu. Jangan dibanyakin ya, berjuang butuh bersatu. Jadi kayaknya ada isinya gitu ya. Iya, padahal nggak ada apa-apanya, kosong dari tadi. Bro, Bapak gayanya itu kayak pinter, cuman kalau orang tahu kosong Bapak ini, nggak ada apanya. Justru saya tuh, kenapa saya seperti itu, saya ini paham betul kultur budaya bangsa kita. Saya tunjukkan bukti beda kualitas berikutnya. Pendidikan, SD kamu tempuh berapa lama? Ya normal 6 tahun. Standar di bawah standar. Bapak akselerasi? Oh zaman dulu mana ada. SD 6 tahun ini kebangetan. Saya tuh SD jalan kaki paling lama 20 menit nyampe. Naik sepeda paling 5 menit, 6 menit. 6 tahun. Kamu kesasar. Lama pendidikannya Pak. Kamu SD 6 tahun, kamu nyampe sekolah, udah lulus. Lama pendidikannya. Kan saya nggak tanya lama pendidikan. SD kamu tempuh berapa lama? Saya 20 menit nyampe, dia 6 tahun. Nyasar kamu. Cari SD jangan yang terpencil. Masa. Tapi saya Pak, tuh, Bapak emang dari SD itu udah lucu gini tuh Pak? Enggak. Kayaknya dari ngeselin dari dulu deh Pak. Tapi memang ya kadang-kadang pasti saya yakin Bapak Ibu itu ya, orang sukses seperti Bapak Ibu pasti punya bakat. Mungkin Bapak Ibu itu dari kecil dah, teliti, orangnya detail. Ngitung-ngitung suka. Hitung-hitungan. Bapak itu bakatnya apa? Saya tuh merasa punya bakat melawak itu memang sejak SD. Jadi dulu waktu SD kalau rapotan, terima rapot. Itu saya nilai rapot saya tunjukkan ke orang. Orang lihat langsung ketawa. Itu baru lihat rapot saya loh. Saya belum ngomong itu. Udah ketawa. Wah saya merasa apa bakat saya ngelawak ya gitu. Orang baru lihat rapot saya aja udah ketawa. Belum ngomong. Akhirnya saya tingkatkan. SMP orang ngelihat ketawanya lebih kenceng lagi. Enggak pakai ngomong SMA. Wah cuma apa ya. Bakat saya nggak didukung sama orang tua. Jadi kalau rapot itu saya tunjukkan Bapak Ibu, mereka nggak ketawa malah marah. Marah Pak, rapot merah semua. Jadi, akhirnya bakat saya ngelawak, tapi akhirnya dulu mengawali lawak saya backstreet. Jadi tanpa pengetahuan orang tua karena nggak didukung. Kalau pelajaran paling suka pelajaran apa dulu? Nah makanya ini, kenapa yang saya sampaikan ini kosong, saya mengikuti kultur budaya kita. 12 tahun proses pendidikan dasar sampai menengah itu. Sepinter apapun Bapak Ibu, di sekolah itu ada yang pinter, ada yang nggak pinter, ya kan? Matematika dapat berapa sih dulu? Nilai rapotku itu kalau nggak 9, 10 semua. Pinter dong berarti. Teman-teman 100.
Itu yang bikin orang ketawa. Nah, ada pelajaran yang kalau pelajaran itu datang, murid yang pinter, yang gak pinter, pasti semuanya seneng dan bahagia. Olahraga dulu. Nah, olahraga itu ada yang seneng, ada yang gak seneng. Ekstrakurikuler. Loh, ekstrakurikuler itu dibuat bermacam-macam pilihan karena tahu ada yang seneng, ada yang gak seneng. Apa dong? Pelajaran ini yang ketika dia datang, semua murid yang pinter, yang gak pinter pasti seneng adalah pelajaran kosong. Ya ingat Bu ya, walaupun Ibu pinter dulu pas pelajaran kosong pasti seneng ya kan. Apalagi yang lupa bikin PR. Itu pagi deg-degan begitu pas jamnya gurunya gak datang, pelajaran kosong lega gitu ya kan. Jadi sesuatu yang kosong itu ditunggu dan bikin bahagia. Makanya yang saya sampaikan itu kosong. Tapi yang penting ditunggu dan bikin bahagia, itu kultur, saya yakin itu terbawa sampai sekarang. Saya masuk dari sisi itu. Kosong ya. Dari sisi kosongnya itu. Jadi mungkin sampai jam berapa ini Prof? Sampai kongres berikutnya jangan-jangan. Sampai pemilihan Pak. Besok. Kalau sebenarnya materi masih banyak Prof. Sampai jam 2 Prof. Iya. Wah. Tapi udah dihitung-hitungan paham siapa yang menang gitu paham. Ya tapi kan namanya sepak bola itu kalau hitungan, kalau saya Prof nanti malam itu kan Prancis Maroko. Iya. Dia mungkin yang hobi bola pasti tahu lah. Ini turnamen besar. Turnamen besar itu yang namanya keberuntungan itu ada batasnya. Walaupun secara permainan sebenarnya bagus, tetapi masih ada faktor lah. Kalau hitungan di atas kertas, Prancis menang. Hitung-hitungan di atas kertas Prancis menang. Ya tapi kan ini permainan di atas lapangan. Jadi hitungan di atas kertas gak penting. Betul. Jadi yang kita lihat nanti yang di atas lapangan. Oke. Tapi kalau nanti di final idealnya itu, kan ini satu Argentina. Iya. Idealnya kalau pengen surprise Maroko. Wes. Kalau Maroko sampai final, walaupun nanti di final kalah dari Argentina, Ya. tapi di hati saya Maroko tetap runner up. Ya iyalah. Huh? Ya iyalah. Emang sama ya. Jadi sekali lagi kalau masalah materi masih banyak Bro. Materi joke ya, kalau materi yang lain memang kurang makanya saya hadir di sini untuk memenuhi materi yang lain. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tadi pesan saya seperti itu bahwa Gimana Pak? kita berjuang itu butuh bersatu. Besok kita kongres menentukan dan memilih dengan mekanisme yang sudah ditayangkan tadi, jangan cara voting dan sebagainya. Kita tetap ingat bahwa itu adalah tujuan bersama, itu adalah bentuk kebersamaan kita. Jadi sudah tidak ada lagi ego-ego. Tidak boleh ada lagi aku. Yang ada adalah kita. Karena yang tadi tampil di situ adalah semua adalah tujuan kita, bukan tujuan aku. Jadi besok itu tugas adalah tugas kita, bukan tugas aku. Besok itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab aku, tapi tanggung jawab kita. Karena nanti semua kesuksesan yang kita raih itu adalah kesuksesan kita, bukan kesuksesan aku. Jadi mulai malam hari ini, hilangkan dan ganti kata aku dengan kita. Wes, baru kali ini benar. Berarti ini job kita ya Pak? Loh ini job aku. Kalau ini job aku. Prof ini job aku ya Prof ya. Bukan job kita. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Katanya ganti dengan kita. Kamu gak boleh mengita-ngitakan aku. Ini job aku tetap. Kalau untuk IAI hilangkan aku ganti kita. Kalau untuk kita tetap aku. Kamu belum aman. Kamu belum transformasi loh. Sudah. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan dihibur lagi oleh ASN Orkestra. Ya. Mereka akan membawakan lagu-lagu yang luar biasa. Jadi kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Dan kami memohon ya Bu ya, karena tak ada gading yang tak retak, jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, gosip malah. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada subuh di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang IAI lagi. Amin. Sukses untuk kongres yang berikutnya.